Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang masih berada di rumah. Kali ini kembali bersama ibu dalam materi pembelajaran bahasa Indonesia. Ini adalah pertemuan kedua bab teks diskusi. Kali ini ibu akan membahas tentang struktur dan unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks diskusi. Baik, sebelum materi ibu sampaikan lebih dalam, kita awali dulu kegiatan hari ini dengan berdoa. Semoga ilmu yang kalian peroleh hari ini dapat bermanfaat, dan semoga wabah COVID ini segera diangkat dari muka bumi ini sehingga kita bisa beraktivitas kembali secara normal. Baik, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ya, untuk struktur dan ciri kebahasaan dari teks diskusi. Ada 3 struktur teks diskusi ya, seperti yang terlihat di layar. Yang pertama adalah isu, kemudian yang kedua argumen, dan yang ketiga adalah simpulan atau saran. Nah, di struktur yang pertama, isu itu berisi gambaran atau fenomena permasalahan yang akan dibahas dalam kegiatan diskusi. Maksudnya adalah isu di sini masalah yang diangkat yang akan menjadi topik kegiatan diskusi. Yang kedua adalah argumen. Argumen di sini berisi berbagai pendapat yang ada mengenai permasalahan yang tadi diangkat. Ya, jadi ketika topik diangkat kemudian ada pendapat dari berbagai pihak. Nah, di argumen ini ada argumen pro dan argumen kontra, ya, seperti contoh-contoh sebelumnya. Kemudian di yang ketiga adalah simpulan atau saran. Hasil, kesimpulan, rekomendasi atau solusi dari permasalahan yang dibahas. Itu ya. Jadi setelah tadi isu diangkat, kemudian ada pendapat dari pihak yang pro maupun yang kontra, nanti di akhir kegiatan diskusi ada simpulan. Nah, dalam teksnya juga seperti itu. Di paling terakhir harus ada kesimpulan atau solusi dari permasalahan yang tadi dibahas. Nah, hasil diskusi ini haruslah berisi rekomendasi untuk mencari solusi, berisi rekomendasi untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang tadi dibahas. Jadi tidak boleh berat sebelah, harus kesimpulan harus merupakan jalan tengah untuk berbagai pihak, baik pihak yang tadi pro maupun yang kontra. Lanjut. Nah, ini contohnya. Contoh teks diskusi yang sudah ibu tentukan strukturnya, ya, judulnya adalah bahaya narkoba. Jadi ini topik yang diangkat ya, tentang bahaya narkoba. Di situ terlihat di paragraf pertama itu adalah bagian isu, ya, isu yang diangkat. Di situ dijelaskan bahwa bahaya buruk narkoba tentunya sudah banyak diketahui masyarakat, tetapi sampai kini masih ditemukan penyalahgunaan narkoba. Narkoba adalah narkotika dan obat-obatan berbahaya, merupakan zat adiktif atau psikotropika yang dapat memberi efek candu atau ketagihan pada pengkonsumsinya, serta menimbulkan dampak buruk pada kesehatan tubuh bila digunakan terus-menerus dalam dosis yang sangat banyak. Itu ya, pengantarnya adalah isu, dijelaskan apa itu narkoba gitu ya. Kemudian di paragraf selanjutnya di situ paragraf kedua dan ketiga itu termasuk bagian argumen. Nah, yang berwarna ungu kita baca dulu ya. Yang berwarna ungu termasuk argumen yang pro, ya. Contoh bahaya yang disebabkan oleh narkoba dan banyak buktinya antara lain, ini yang mendukung ya bahwa narkoba itu berbahaya. Mengganggu kinerja jantung, gangguan pembuluh darah dan menyebabkan tekanan darah meningkat, kerusakan otak, gangguan pada paru-paru, gangguan fungsi reproduksi, turunnya nafsu makan hingga akhirnya mengurangi berat badan, sering mual dan muntah-muntah, serta
dapat menyebabkan penyakit HIV. Itu ya. Itu paragraf argumen yang mendukung pada pernyataan yang pertama. Nah, paragraf selanjutnya yaitu yang berwarna biru itu termasuk pendapat yang kontra terhadap isu yang diangkat tersebut ya. Tetapi, nah ada konjungsinya, makanya nanti ini masuk ke ciri kebahasaannya. Tetapi narkoba tidak sepenuhnya buruk jika digunakan dengan benar. Zat-zat jenis psikotropika ini sebenarnya masih digunakan dalam dunia kedokteran. Ya, misalnya untuk melakukan bius pada pasien maupun yang ada dalam suatu obat khusus, tetapi dosis yang sangat kecil sehingga tidak menimbulkan bahaya. Nah, jadi gitu ya. Di paragraf kedua dan ketiga itu termasuk argumen pro dan argumen yang kontra. Nah, di paragraf terakhir disampaikanlah kesimpulannya. Ketika kita sudah mengetahui bahaya yang disebabkan oleh narkoba, bijaknya kita menghindari penyalahgunaan narkoba dan kita perlu lebih berhati-hati karena pergaulan zaman sekarang yang makin bebas. Itu ya kesimpulannya, kesimpulannya seperti itu. Tidak memihak salah satu yang berpendapat pro maupun yang kontra. Nah, di tulisan itu ada tulisan penyalahgunaan. Ibu mohon maaf karena penulisannya salah. Seharusnya itu digabung ya, penyalahgunaan, bukan dispasi seperti itu. Oke, paham ya tentang struktur teks diskusi. Jadi ada 3. Yang pertama isu, yang kedua argumen, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, sekarang kita memasuki ke ciri kebahasaan dari teks diskusi. Ada 5 ya, ada 5 unsur kebahasaan dalam teks tersebut, dalam teks diskusi. Yang pertama adalah menggunakan konjungsi perbandingan. Yang kedua menggunakan konjungsi pertentangan. Ketiga kohesi leksikal. Yang keempat kohesi gramatikal, dan yang terakhir adalah kata modalitas. Nah, akan Ibu bahas satu persatu. Yang pertama, konjungsi perbandingan. Konjungsi perbanding atau kata hubung perbandingan, kata yang digunakan biasanya adalah kata lebih daripada. Konjungsi ini hanya digunakan untuk 2 hal yang dibandingkan. Konjungsi ini lebih hanya dapat dipasangkan dengan konjungsi daripada, ya, lebih. Si A lebih baik daripada gitu. Contohnya di sini adalah Haris lebih menyukai teh daripada kopi. Itu kata hubung perbandingan. Nah, konjungsi yang kedua adalah konjungsi pertentangan. Ya, di konjungsi pertentangan ada banyak. Ada kata sedangkan, tetapi, melainkan, akan tetapi, padahal, sebaliknya, dan namun. Ya, nah kalau konjungsi sedangkan digunakan di dalam kalimat yang subjeknya berbeda. Di situ contohnya ada subjek Amir dan Farhan ya, ada 2 subjek. Ketika digabungkan menjadi Amir akan belajar bahasa Indonesia, sedangkan Farhan akan belajar bahasa Inggris. Itu ya, itu konjungsi sedangkan. Kemudian yang kedua konjungsi tetapi, digunakan di dalam kalimat yang subjeknya sama dan dapat dipasangkan dengan kata tidak. Ya, contoh, Gina berkeinginan pergi ke Bali, tetapi tidak memiliki waktu luang. Itu tetapi. Kemudian konjungsi berikutnya adalah melainkan, digunakan di dalam kalimat yang subjeknya sama dan dapat dipasangkan dengan kata bukan. Contohnya, dia bukan seorang guru, melainkan seorang dosen. Dan contoh konjungsi pertentangan, jenis konjungsi pertentangan yang lain adalah akan tetapi, padahal, sebaliknya, dan namun. Oke, itu konjungsi pertentangan ya. Sampai di sini bisa dipahami. Oke, Ibu lanjut. Yang ketiga, kohesi leksikal. Maksudnya adalah keterhubungan pada pemilihan kata, ya, kepaduan yang dicapai melalui pemilihan kata.
Jadi dalam penyampaian pendapat dalam teks diskusi sebaiknya menggunakan kalimat yang efektif, tidak bertele-tele, tidak boros kata, dan mudah dipahami. Hal ini ya ditandai dengan penggunaan kata yang sesuai dengan gagasan dan memperhatikan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi diperhatikan pemilihan katanya tadi ya, harus yang efektif. Itu kohesi leksikal. Nah, kohesi leksikal berhubungan dengan kata dan kalimat dapat berbentuk antara lain dengan pengulangan, sinonim, antonim, dan hiponim. Ya. Berikutnya, kohesi gramatikal. Kalau kohesi leksikal berkaitan dengan pemilihan kata dan kalimat, ya, ketepatan pemilihan kata dan kalimat. Kalau kohesi gramatikal lebih kepada maknanya, ya. Kohesi gramatikal adalah kepaduan yang dicapai dengan menggunakan elemen atau aturan gramatikal. Keterhubungan kata dan kalimat menentukan keterhubungan makna sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami pesan yang disampaikan. Jadi lebih ke kohesi makna ya, kepaduan maknanya ya antar paragraf. Oke, lanjut. Yang kelima adalah modalitas. Kata modalitas ini contohnya kata harus, kata akan, ingin, dan mungkin. Ya, dalam kata modalitas di sini berarti maksudnya sikap pembaca, ya. Sikap pembaca yang diinginkan oleh si penulis. Makanya di situ kata yang termasuk modalitas kata harus, akan, ingin, mungkin. Nah, berikut contohnya teks diskusi yang sudah ditentukan unsur kebahasaannya, dan di sini hanya sedikit ya unsur kebahasaannya. Judulnya UNBK wajib diikuti semua sekolah. Nah, di situ ada konjungsi lebih baik daripada, namun lebih baik gitu ya. Penyelenggaraan ujian nasional dengan sistem ujian nasional berbasis komputer atau UNBK kini dianggap lebih baik daripada ujian nasional berbasis kertas dan pensil atau UNKP. Pasalnya, pelaksanaan UNBK dianggap lebih mudah. Ya, ini seharusnya di Ibu garis bawah ya. Ini termasuk konjungsi tadi perbandingan. Lebih mudah dan penyaluran soal ujian menjadi lebih cepat. Namun, kalau tadi diawali dengan konjungsi perbandingan, berikutnya ditentang nih ya, makanya ini namanya konjungsi pertentangan. Namun di sejumlah wilayah penyelenggaraan UNBK ini terkendala masalah teknis seperti koneksi internet yang tidak memadai atau masalah teknis seperti atau masalah pasokan listrik. UNBK dianggap lebih baik karena diklaim memperkecil bocornya soal ujian. Nah, itu ya. Jadi di teks tersebut unsur kebahasaannya adalah konjungsi perbandingan dan konjungsi pertentangan, yaitu kata lebih baik dan kata namun. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, kalau sudah berikutnya sebelum Ibu akhiri, ini ada tugas mandiri untuk kalian ya. Teksnya adalah penggunaan handphone bagi pelajar. Nanti silakan kalian baca teksnya. Kemudian perintahnya adalah setelah membaca teks tersebut ya, tentukan yang pertama struktur teks diskusi. Jadi nanti kalian tidak hanya menandai paragraf 1 isu, tidak, tapi kalian salin teksnya. Salin mana yang termasuk isu, kalian salin. Kemudian manakah yang termasuk argumen pro, kalian tulis. Argumen kontra ditulis. Dan terakhir adalah kesimpulan. Jadi seperti itu. Bukan kalian menandai di teksnya ya, tapi kalian tulis di buku tulis. Itu yang pertama ya, tugas yang pertama, struktur teks diskusi. Yang kedua, setelah menyalin ya dari teks itu, kalian beri tanda manakah yang termasuk unsur kebahasaannya. Kalau sudah ditandai seperti yang tadi Ibu contohkan, kalian salin, kalian tulis tuh unsur kebahasaan dalam teks tersebut, dan termasuk apa jenisnya, apakah tadi konjungsi perbandingan, pertentangan, atau
kata modalitas, kohesi leksikal atau kohesi gramatikal. Baik, Ibu akhiri ya. Silakan, selamat mengerjakan. Ibu akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.